Shalom, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam renungan harian di pagi hari ini, menjadi santapan rohani kita untuk melakukan seluruh aktivitas kita. Sebelumnya mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh dengan kasih karunia, Kau adalah sumber keselamatan kami ya Bapa. Kekuasaan-Mu, kemegahan-Mu memenuhi seluruh bumi dan seluruh jagat raya. Kami merindukan kehadiran-Mu karena kami adalah orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya ya Bapa. Tuhan kiranya memberkati kami lewat firman Tuhan hari ini. Dan lewat firman Tuhan ini kami boleh berjalan dalam terang Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Galatia pasal 6 ayat 7. Begini firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini kita beri tema teruslah menabur kebaikan. Diawali dengan kata jangan sesat, itu adalah sebuah kalimat perintah. Jangan agar kita tidak melakukan. Jangan sesat adalah apabila orang melakukan perjalanan namun dia tidak sesuai dengan perjalanan yang akan dituju, maka dia akan mengalami kesesatan dan dia tidak akan sampai kepada tujuan yang sebenarnya. Saudaraku, Rasul Paulus tegas memberikan perintah kepada jemaat yang ada di Galatia, melarang jemaatnya untuk jangan sesat. Sebab jemaat Galatia sudah tahu kebenaran. Dia sudah mengerti tentang artinya kebenaran. Karena Paulus sudah menyampaikannya. Bahkan seluruh ajaran-ajaran Tuhan Yesus Kristus sudah diajarkan oleh Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Juga termasuk dalam hal menabur dan menuai. Agar mereka tidak mempermainkan Allah. Saudaraku, di dalam bertindak, berperilaku, kita harus mengingat hukum tabur tuai agar hidup kita tidak sesuka-suka hati kita, tidak semena-mena dan tidak menuruti kata hati kita saja. Sebab semua perilaku itu adalah benih yang ditaburkan. Dan apabila tiba waktu panen, maka hasilnya akan segera terlihat. Benih yang kita hasilkan
adalah seperti apa. Kualitasnya bahkan kuantitasnya tergantung bagaimana kita pada waktu menaburnya. Saudaraku, apabila manusia menabur dalam daging, maka akan menuai kebinasaan karena dia tidak mengandalkan Tuhan. Namun, ketika manusia menabur dalam roh, maka manusia akan menuai dalam roh, yakni kehidupan yang mengandalkan Tuhan dan terus di dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Saudaraku, beberapa hal yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sebenarnya kita harus menyadari bahwa kehidupan orang Kristen, orang percaya kepada Yesus Kristus adalah harus menjadi pemberita Injil, memberitakan kabar keselamatan. Karena kita ini adalah sebenarnya saksi Kristus yang sudah menerima kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan di dalam hidup kita. Yesus yang rela mati di kayu salib dan darahnya sudah menjamin pelunasan hutang kita, sehingga kita dibenarkan, kita dilayakkan, kita diperdamaikan dengan Allah Bapa. Untuk itu, sebagai orang yang hidup karena kasih karunia, maka kita harus meneladani kasih Kristus dengan berbuat baik. Amsal 11 ayat 17 berkata, orang yang murah hati berbuat baik kepada dirinya sendiri. Dia menabung kebaikan, yang diberikannya akan dituai tepat pada waktunya. Saudaraku, dalam hal ini perlu kita garis bawahi bahwa perbuatan baik yang kita lakukan bukanlah untuk mendapatkan pahala ataupun mendapatkan sorga. Namun itu adalah sebagai ucapan syukur kita, sebagai ucapan terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah diselamatkan, yang tadinya kita harus menderita di dalam kerajaan maut. Namun Tuhan dengan kasih-Nya berbuat baik, berbelas kasihan kepada kita sehingga kita diselamatkan dan menjadi pewaris kerajaan Allah. Saudaraku, sebagai orang percaya, berbuat baik adalah suatu keharusan. Buah dari keselamatan yang telah kita terima dan merupakan bukti kita memiliki iman yang hidup. Jadi kita bukan hanya sekedar menikmati kebaikan Tuhan atau menyandang status anak Tuhan menjadi orang percaya. Tentunya kita harus hidup secara produktif untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Oleh karena itu, hidup kita tidak lagi hanya untuk diri sendiri atau hidup yang hanya sebagai angan-angan, tetapi kita terus berada dalam dekapan Tuhan. Kita produktif untuk mengabarkan kabar baik. Kita produktif untuk berbuat baik kepada setiap orang. Saudaraku, perbuatan baik yang kita lakukan haruslah berkesinambungan tanpa henti selama kita hidup. Jangan menjadi lemah, jangan menjadi tawar hati ketika perbuatan baik kita tidak direspon oleh banyak orang. Teruslah berbuat baik selama kita hidup, karena akan ada waktunya kita menuai kebaikan-kebaikan itu. Galatia 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Amin. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami diajarkan untuk berbuat baik sebagai ucapan syukur kami, bukan karena kami mau meminta sesuatu kepada Tuhan untuk mendapatkan pahala,
namun karena kami sudah menerima kehidupan yang kekal itu, sehingga kami dilayakkan untuk mengucap syukur, berbuat baik sepanjang hidup kami, karena kami harus meneladani kehidupan Yesus Kristus. Berkatilah kami, berkati seluruh jemaat-Mu, berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, berkati bangsa dan negara kami, berkati pemerintah kami, dan seluruh jajaran pemerintah daerah maupun pusat, agar kami Tuhan melayani dengan takut akan Tuhan, dan kesejahteraan akan kami terima, sebab kami menabur kebaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.